Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan TNI berseragam datangi Polrestabes Medan, minta penangguhan penahan tersangka kasus pemalsuan dokumen lahan milik PT PN2. Dua kelompok remaja di Kelurahan Belawan 1 Medan terlibat tawuran. Antisipasi dampak El Nino pada sektor pertanian, Kementerian Pertanian tingkatkan siklus tanam di 500.000 hektar area lahan. Warga desa Bulu Telang Langkat terlibat cekcok dengan pekerja galian proyek penimbunan jalan tol. Penyebabnya warga tidak terima lahan pertanian mereka rusak akibat proyek tersebut. Bapak dari kesatuan mana, Pak? Bapak dari kesatuan mana? Bapak dari Cekcok hingga saling dorong melibatkan warga desa Bulu Telang, Kecamatan Padang Tualang dengan pekerja proyek galian C di Langkat. Aktivitas proyek pun berhenti karena warga tidak mengizinkan proyek ini dilanjutkan. Warga marah lantaran lahan pertanian mereka rusak akibat proyek pengerukan tanah untuk tol Stabat Langsa. Diduga lokasi galian C ini telah melewati batas lahan sawit milik warga, sehingga menyebabkan pohon sawit yang ditanam warga rusak akibat erosi. Warga sebelumnya sempat mendatangi PT Anugrah Putra Perkasa yang bertanggung jawab atas proyek ini untuk meminta ganti rugi. Namun hingga kini belum digubris oleh mereka. Benarnya sebagai warga tentang galian ini yang terdampak terjadi longsor tanah dan merusak tanaman warga di lahan kami. Dan ini pas peringgan punya lase pas batas. Ini bakaran longsor tak berapa bulan minggu kemudian kalau datang hujan. Karena ini pas patal batas diambilnya. Nah, saya menilai ini proyek galian ini nggak bertanggung jawab tentang kronologi ini. Kemarin kita udah koordinasi sama pihak 3, entah mandor mereka, nggak ada tanggapan. Udah koordinasi kita, nggak ada direspon mereka. Udah sampai kita kurang lebih 2 kali kemarin turun ke lapangan kita menyampaikan kisah keluh kita kepada mereka. Sampai saat ini nggak ada tanggapan mereka. Jadi Warga berharap pihak kepolisian serta pemerintah terkait dapat memeriksa izin proyek operasi galian C di wilayah tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Untuk antisipasi dampak El Nino pada produksi hasil pertanian, Kementerian Pertanian fokus meningkatkan produktivitas dengan menambah siklus tanam pada 500.000 hektar area lahan di seluruh Indonesia. Peningkatan produktivitas berupa penambahan musim tanam dengan memanfaatkan teknologi dan bibit unggul. Fenomena El Nino yang diprediksi akan terjadi di Indonesia pada bulan Agustus hingga September menjadi ancaman pada sektor pertanian, terutama tanaman pangan. Untuk antisipasi dampak dari El Nino, Kementerian Pertanian meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian dengan meningkatkan siklus musim tanam 2 kali dalam setahun. Nantinya produktivitas musim tanam akan diterapkan di 6 provinsi di Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Limpo Yasin menargetkan luas lahan yang akan ditingkatkan siklus tanam mencapai 500.000 hektar area lahan dengan didukung sarana irigasi, mekanisasi, dan penggunaan bibit unggul. Lahan yang akan dipilih merupakan lahan yang minim terdampak El Nino. El Nino seperti apapun adanya, tetapi kondisi ketersediaan pangan kita, khususnya beras kita, harus bisa dijamin secara maksimal. Oleh karena itu dari neraca ketersediaan kita cukup, tapi kita nggak boleh pede. Dan oleh karena itu Bapak Presiden memerintahkan saya untuk mempersiapkan kurang lebih 500.000 hektar di seluruh Indonesia melalui 6 provinsi. 6 provinsi itu yang pertama adalah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, 3 Jawa, dan Sulawesi Selatan. Dampak dari fenomena El Nino sendiri akan menyebabkan kurangnya curah hujan di Indonesia. Hal itu dapat memicu terjadinya kekeringan di beberapa wilayah dan akan berdampak kepada hasil ketahanan pangan khususnya beras. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.
Nah, bagi Anda penyuka batik, Anda wajib memiliki koleksi batik bermotif paduan etnik yang menarik. Kreasi para perajin batik etnik di Medan. Untuk memenuhi kebutuhan outfit batik yang catchy dan kekinian, para perajin batik di Medan melibatkan anak-anak milenial loh untuk mendesainnya. Bahkan mereka juga membuka kelas membatik bagi anak muda yang tertarik untuk belajar. Berada tepat di Gang Musyawarah, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, aneka ragam motif batik ini dibuat. Motif beragam suku budaya didesain di atas kain putih, kemudian menggunakan canting, cairan malam atau lilin yang dipanaskan. Lalu diguratkan di atas desain motif yang dibuat sebelumnya, hingga jadilah aneka kain batik setelah melalui proses pewarnaan tentunya. Sebelum masa pandemi COVID-19, produk batik etnik Medan ini sempat masuk pasar internasional, seperti ke Malaysia. Namun sejak pandemi tahun 2020 lalu, omset penjualan menurun drastis hingga 50%. Agar tetap eksis dan dapat mengikuti perkembangan fashion, rumah batik ini membuka kelas membatik bagi generasi muda. Diharapkan peserta makin mencintai kekayaan budaya Sumatera Utara sekaligus dapat menuangkan ide-ide mereka yang segar sesuai tren busana anak muda masa kini. Selalu berinovasi sih Bang. Kita buat motif-motif yang lebih terbaru dan yang biar dicintai sih di kalangan muda sini yang harus lebih digalakkan lagi gitu. Karena batik ini rata-rata sih masih orang-orang dewasa yang pakai, orang anak-anak muda tuh masih jarang gitu. Jadi buat inovasi gimana supaya pemuda kita tuh lebih suka dengan batik. Tingkat kesulitan menulis batik terletak pada ketelitian dan kerapian, sehingga untuk menyelesaikan satu produk batik tulis bisa memakan waktu 1 minggu dan 1-2 hari untuk batik cap. Kita mencanting dengan cap itu mementingkan antara keseimbangan kanan dan kiri agar penempatannya itu tepat. Jika mencanting itu mementingkan kerapian saat mencanting dan mengikuti garis. Kini rumah batik mulai ramai didatangi pengunjung. Variasi warna dan corak batik etnik yang unik membuat para pembeli terus datang ke toko ini. Apalagi harganya juga sangat terjangkau. Rada tuh karena saya orang Medan, makanya saya memilih batik Medan. Coraknya tidak nyolok gitu ya kan. Harganya standar, terjangkau lah pokoknya untuk warga-warga Medan. Diharapkan dengan beragam inovasi yang dilakukan, selain dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kecintaan kaum muda terhadap produk lokal juga dapat lebih ditumbuhkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Soto Kesawan Medan yang berada di Jalan Kesawan, Kota Medan menjadi salah satu menu favorit warga Medan dan sekitarnya sebagai menu santap makan siang. Bagaimana rasanya? Saya ajak Anda mencicipi Soto Kesawan Medan. Dari sekian banyak rumah makan soto yang berkembang di Kota Medan, Soto Kesawan Medan yang sudah berdiri dari puluhan tahun lalu merupakan satu-satunya tempat makan siang yang paling banyak dikunjungi. Rumah makan ini menyajikan menu makan siang seperti soto ayam dan daging. Para pengunjung biasanya datang bersama keluarga, pasangan, maupun teman mereka. Di antara mereka ada yang sudah menjadi langganan bertahun-tahun, namun tak sedikit pula yang baru pertama kali berkunjung ke tempat makan ini. Enak, rasanya tradisional. Bedanya sama soto-soto yang lain apa? Bedanya rasanya dia santannya nggak terlalu kental sih mas. Santannya nggak terlalu kental. Soto Kesawan Medan buka dari setiap hari Senin hingga Sabtu. Rumah makan ini selalu ramai dikunjungi pembeli dari semua kalangan dan etnis. Kami sudah generasi yang ketiga dari kakek lah ya, kakek yang merintis jualan di sini. Kalau soto yang ditawarkan apa aja, Bu? Ada soto udang, ayam, sapi, dan jeruan sapi. Bu, ini proporsinya berapa, Bu, masing-masing sotonya? Ya, kalau yang udang 27.000, yang di luar udang 22.000 seporsi.
Soto Kesawan menawarkan menu soto yang tidak hanya berisi ayam dan daging, namun juga menawarkan udang, paru, serta jeroan untuk disajikan kepada pengunjung. Harga satu porsi soto Kesawan mulai dari Rp22.000 hingga Rp27.000. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.